jihad lagi di medan tempur, silakan. Yang penting jangan lupa zikir, saudara. Karena zikir itu bisa nenangin hati. Bahaya sekali orang kalau jihad nggak zikir, saudara. Lu kenapa? Dia kalau jihad dan nggak zikir, nanti hatinya kering. Nanti akhirnya dalam medan perang dia jadi ganas. Nanti kalau ganas dia bisa sembarangan ngebunuh orang, saudara. Nanti kalau sudah ganas dia bisa melanggar etika, akhlak dalam jihad. Hati-hati, saudara. Jihad juga ada akhlaknya. Jihad juga ada adabnya. Nggak boleh sembarangan membunuh. Nggak boleh sembarangan membuat kerusakan. Nah, itu bisa terjadi kalau jihad tidak diikuti dengan zikir. Zikir, tenangin hati zikir. Jadi kalau orang jihad, dia berani ke medan tempur, tapi hatinya tenang, zikir, dia nggak bakal melakukan pelanggaran di dalam jihadnya, saudara. Dia nggak bakal sembarangan membunuh orang. Alhamdulillah alamin. Nah, kemudian berikutnya sebelum saya akhiri, saya ingin ingatkan semua di sini akan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya zikir. Nah, jangan zikir dipandang remeh, jangan zikir dipandang sebelah mata. Silakan Anda berjuang dengan cara apapun. Anda berdakwah, Anda berkhisbah, Anda berjihad, silakan. Tapi jangan pernah melupakan zikir, saudara. Jadi zikir ini harus selalu melekat, yaitu di dalam diri kita. Kenapa? Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini pernyataan gak sembarangan pernyataan. Ini syahadatun ilahiyah. Ini merupakan kesaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua. Jadi Allah menyatakan, ingat kata Allah, yang namanya zikir kepada Allah itu, saudara, tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah, ingat bahwa zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, itu akan menjadi tenang kita punya hati, saudara. Jadi hati itu bisa tenang dengan zikir kepada Allah. Ini nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena dalilnya qat'i, ada dalam Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan, nggak boleh kita ragukan, ya ikhwan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada apa dengan hati yang tenang? Nah, di sini para ulama ahli sufi mengingatkan kita semua, termasuk Imam Ghazali, atau sebelumnya ada Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami, begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya. Mereka semua mengingatkan kita dalam kitab-kitabnya, dalam semua pesan-pesannya, bahwa hati manusia itu setiap saat selalu bergejolak. Hati kita tuh selalu bergejolak. Makanya doa yang Nabi ajarkan kepada kita setiap ba'da sholat, jangan lupa baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku, yaitu di dalam agamamu. Karena memang hati manusia ini terbolak-terbalik terus. Hati manusia ini gejolaknya luar biasa, ya ikhwan. Nah, para ulama-ulama sufi tadi mengingatkan kita, semakin bergejolaknya hati, maka sifat-sifat tercela akan subur tumbuh di hati kita. Jadi sifat-sifat tercela, sifat sombong, sifat takabur, sifat riya, saudara, sifat pendendam, sifat-sifat yang jelek, semua itu akan subur kalau hati kita bergejolak. Jadi sifat jelek itu ibarat alang-alang, nggak pakai disiramin, dia numbuh sendiri. Alang-alang tuh nggak pakai disiram, numbuh sendiri. Alang-alang nggak pakai sebar bibit, numbuh sendiri. Alang-alang nggak pakai kita jaga, numbuh sendiri. Begitulah sifat jelek di dalam hati kita. Dia akan tumbuh sendiri. Nggak pakai ditanemin, nggak pakai dipelihara. Saudara, nggak pakai disiramin, dia tumbuh. Di mana dia tumbuh? Di lahan yang bergejolak. Jadi begitu hati kita bergejolak, maka sifat-sifat jelek akan tumbuh dengan sendirinya, bahkan akan subur di dalam diri manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang bagaimana supaya sifat-sifat jelek tadi tidak tumbuh dalam hati kita? Maka hati kita nggak boleh bergejolak. Hati kita harus tenang. Itulah tadi Allah kasih kuncinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Hati kalau sudah tenang, saudara, itu ibarat lahan kita garap. Lahan kalau sudah digarap, alang-alang nggak tumbuh, ya kawan.
Lahan kalau kita udah sebar bibit, kasih pupuk, kita sirami, kita jaga, alang-alang nggak tumbuh ya ikhwan. Alang-alang nggak tumbuh. Yang tumbuh sesuai yang kita tanam, saudara. Kita tanam singkong, tumbuh singkong. Kita tanam cabai, tumbuh cabai, dan seterusnya. Begitu juga hati kita. Kalau sudah tenang, apa yang kita mau tanam? Sifat sabar, sifat berani, saudara, sifat tawadu, sifat apa saja. Dengan subur dia akan tumbuh dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah tenang. Nah, maka itu sekali lagi, jadi kenapa kita adakan zikir ini hari? Untuk menenangkan hati kita. Dengan zikir hati tenang. Kalau hati sudah tenang, kita bisa menyuburkan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik yang akan tumbuh subur dalam hati kita, insya Allah. Makanya kalau ada anak-anak muda nanya, kenapa sih hati saya nggak pernah tenang? Kenapa sih saya kadang-kadang pengen berbuat jahat kepada orang? Jawabnya karena kurang zikir, saudara. Zikir yang banyak ya kawan. Kalau zikir, hati akan tenang. Jadi kita mau dakwah, mau berjuang, mau ngaji, mau jihad lagi di medan tempur, silakan. Yang penting jangan lupa zikir, saudara. Karena zikir itu bisa nenangin hati. Bahaya sekali orang kalau jihad nggak zikir, saudara. Loh kenapa? Dia kalau jihad dia nggak zikir, nanti hatinya kering. Nanti akhirnya dalam medan perang dia jadi ganas. Nanti kalau ganas dia bisa sembarangan ngebunuh orang, saudara. Nanti kalau sudah ganas dia bisa melanggar etika, akhlak dalam jihad. Hati-hati, saudara. Jihad juga ada akhlaknya. Jihad juga ada adabnya. Nggak boleh sembarangan membunuh. Nggak boleh sembarangan membuat kerusakan. Nah, itu bisa terjadi kalau jihad tidak diikuti dengan zikir. Zikir, tenangin hati zikir. Jadi kalau orang jihad, dia berani ke medan tempur, tapi hatinya tenang, zikir, dia nggak bakal melakukan pelanggaran di dalam jihadnya, saudara. Dia nggak bakal sembarangan membunuh orang. Alhamdulillah. Nah, maka itu jangan lupa majelis ini luar biasa bagusnya. Walaupun pada hari ini ada tawakufan, penutupan sementara, tapi zikirnya jangan ikut ditutup. Majelisnya doang yang ditutup nih. Selama Ramadan, zikirnya jangan ditutup. Di rumah tetap kita baca Ratibul Atas, kita baca Ratibul Haddad, kita baca Hizbun Nasr Imam Sadali, atau kita baca Hizbul Bahar, saudara. Baca zikir yang banyak. Baca Hadrabah Saudan di rumah, saudara. Baca. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang, insya Allah. Nah, selain itu jangan lupa, saudara, di ayat yang lain Allah menyatakan di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Dan jangan lupa, sholat itu Allah nyatakan wala zikrullahi akbar. Sholat itu adalah zikir kepada Allah yang akbar, yang paling besar. Subhanallah. Ternyata sholat itu zikir yang paling besar, sholat yang paling akbar. Kenapa? Karena memang isi sholat adalah zikir. Isi sholat itu ada takbir, zikir. Ada baca Fatihah, surat dari Al-Quran, zikir. Ada tahmid, zikir. Ada tasbih, zikir. Isi sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, isinya adalah zikir. Dan zikir yang terbaik adalah zikir yang kita baca dalam sholat, saudara. Makanya sholat itu disebut wala zikrullahi akbar. Nah, jadi kalau ada yang mau bilang bagaimana cara menenangkan hati zikir, tapi jangan lupa zikir yang paling besar adalah sholat. Jadi kalau orang nggak sholat, pantas hatinya gundah gulana, urusannya banyak susah, saudara, ngurus ini susah, ngurus itu susah, karena dia jauh dari Allah. Nah, maka itu pada kesempatan ini sebelum saya akhiri, saya ajak semua, yuk kita dirikan sholat 5 waktu. Karena sholat itu seafdol-afdolnya zikir. Nah, setelah sholat jangan lupa kita perbanyak baca Al-Quran. Karena Quran juga sebaik-baiknya zikir, jangan lupa. Nah, kemudian yang berikutnya jangan lupa juga kita perbanyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang diajarkan oleh para salaf kita, para tabi'in, para sahabat, para ulama kita. Amalkan semuanya untuk lebih menenangkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang ingin saya sampaikan buat semua, bahwa zikir bisa menenangkan hati. Ingat bahwa kalau kita bicara mata ini, saudara, ada mata kepala, ada mata hati. Mata kepala kita ini
kalau terhalang sesuatu, kita nggak bisa melihat keindahan yang ada di sekitar kita. Masjid ini indah, tapi kalau mata kita tertutup, terhalang, kita nggak bisa lihat keindahan masjid. Bukan keindahannya yang hilang, mata kita yang terhalang, saudara. Jangan lupa. Nah, begitu juga kalau mata kita kelilipan, kena debu, kotor, nggak bisa melek, saudara. Kita nggak bisa lihat keindahan alam sekitar kita, keindahan warna, keindahan bentuk. Kita nggak bisa lihat itu semua. Nah, itu bukan berarti keindahannya yang lenyap, tapi memang mata kita yang bermasalah, saudara. Begitu juga mata hati. Jadi kalau mata kepala bisa melihat alam zahir, mata hati bisa melihat alam batin. Nah, tapi mata hati ini, saudara, dia akan sulit untuk melihat keindahan alam batin kalau mata hati kita terhalang, tertutup. Kalau mata hati kita ini tertutup dengan apa? Tertutup dengan maksiat, tertutup dengan dosa, tertutup dengan segala pelanggaran-pelanggaran, saudara. Nah, jadi jangan kaget kalau para wali, para aulia, para sholihin, dia bisa lihat yang kita nggak lihat. Dia bisa tahu yang kita nggak tahu. Kadang-kadang dia bisa baca orang yang ada depan dia. Dia tahu yang ini bersih, yang ini kotor, saudara. Loh, kenapa dia bisa tahu? Mata hatinya ngelihat. Mata hatinya ngelihat. Kenapa mata hatinya bisa ngelihat? Karena hatinya bersih, saudara. Nah, bersih dari sifat tercela, bersih dari maksiat, bersih dari kotoran, sehingga mata hati dia terang benderang. Nah, kalau pertanyaannya, apakah yang hadir di sini mata hatinya bisa melihat? Bisa. Kita semua punya mata hati, saudara. Cuma yang jadi persoalan di antara kita, ada yang mata hatinya terhalang, ada yang tidak terhalang. Kalau kita banyak maksiat, apalagi meninggalkan salat, hati akan berkarat, hati akan semakin hitam, maka mata hati tidak akan pernah bisa melihat keindahan alam batin, saudara. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan heran kalau para wali yang disebut memiliki karamah, hati mereka bersih, ya kawan. Hati mereka bersih, mereka nggak punya sifat-sifat tercela, mereka jauhkan, sehingga mata batin mereka itu bisa melihat alam gaib, alam batin itu dengan sangat jelas. Alhamdulillah.